Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuplikan pidato komitmen Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Kita melihat bahwa sudah bertahun-tahun ekspor kita ini sangat ketergantungan kepada komoditas. Kelapa sawit yang ekspor ya CPO-nya. Batu bara diekspor mentah. Nikel diekspor raw material. Tidak pernah kita mendapatkan nilai tambah dari ekspor itu. Kalau otomotif sudah, kita akan menginjak kepada komoditas-komoditas ini agar ekspornya nanti dalam bentuk setengah jadi, syukur-syukur bisa ekspor dalam bentuk barang jadi. Inilah yang kita namakan hilirisasi, industrialisasi dari bahan-bahan mentah yang dimiliki. Ini sudah dimulai, nikel dimulai, industrialisasi, sehingga kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Tapi digugat ke WTO, nggak apa-apa, kita hadapi. Kalau ada yang gugat nggak apa-apa. Jangan kita digugat juga grogi, enggak. Ya kita hadapi, karena memang kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada added value-nya, ada nilai tambahnya. Karena apa? Kalau ada industri, ada manufaktur, ada hilirisasi, yang terjadi apa? Lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka. Larinya ke situ, bukan kemana-mana. Larinya akan ke situ. Untuk kepentingan nasional, untuk nasional interest kita, ya apapun yang diprotes negara lain, ya akan kita hadapi. Enggak perlu ragu, baru kemarin sore kita rapatkan mengenai ini. Pak, ini digugat oleh Eropa, ya hadapi. Siapkan lawyer yang paling baik. Sehingga kita bisa memenangkan gugatan itu. Jangan digugat kita keok, karena kita enggak serius menghadirkan lawyer yang terbaik yang kita punyai. Biasalah dalam hidup, dalam bernegara pun sama. Digugat, ya hadapi. Tapi yang paling penting kita jangan berbelok, baru digugat aja mundur. Apa-apaan, kalau saya enggak, digugat tambah semangat. Tapi ya jangan kalah. Semangatnya tinggi, digugat kalah, waduh. Saya berikan contoh. CPO. Crude palm oil, minyak kelapa sawit. Kita tahu negara kita sekarang ini memiliki 13 juta kebun kelapa sawit yang setiap tahun produksi sekarang ini kurang lebih 46 juta ton per tahun. Bayangkan kalau itu diangkut oleh truk yang kecil itu berapa juta truk. Kalau satu truk 4 ton, berarti kita butuh kurang lebih 11 juta truk untuk mengangkut kelapa sawit kita. Untuk bayangan betapa produksi kelapa sawit Indonesia ini sangat besar. Padahal kalau kita bandingkan dengan negara sebelah kita, produksi per hektar kelapa sawit kita itu masih kurang lebih 4 ton. Harusnya per hektar bisa 7 sampai 8 ton. Kalau lipat artinya produksi per tahunnya bisa mencapai hampir 100 juta ton. Apa yang ingin saya sampaikan? Jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Ini yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak, kita selalu dimain-mainin oleh pasar.
Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara, tapi dipakai alasan terus. Kayak nggak apa-apa, kamu nggak beli CPO kita tidak apa-apa, karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Ya kita pakai sendiri saja, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Mega. Dan coba bayangkan, dengan menjadikan CPO kita ke B30, kita menghemat kurang lebih 110 triliun rupiah per tahun. 110 triliun rupiah per tahun. Dan nantinya kalau sampai kepada B50 saya nggak bisa menghitung, yang jelas pasti lebih dari 200 triliun. Ibu sekalian, undangan yang berbahagia. Tadi ke sini macet. Setengah jam berhenti, betul. Setengah jam berhenti. Ya itulah kenapa ibu kota dipindah. Kita tahu sudah berapa tahun defisit perdagangan kita, current account defisit kita, defisit transaksi berjalan kita, selalu mengganggu volatilitas dari rupiah, sehingga ini perlu kita selesaikan. Karena apa? Selalu current account defisit kita terganggu karena ketergantungan pada komoditas, ketergantungan pada harga komoditas. Yang kedua juga impor yang besar atas energi, terutama minyak dan gas. Ini mengganggu. Kemudian yang ketiga juga adanya impor bahan baku maupun barang modal. Sebetulnya enggak masalah kalau ini dipakai lagi untuk ekspor keluar. Tetapi inilah yang sangat mengganggu volatilitas rupiah dan pertumbuhan ekonomi kita, current account defisit kita. Jika saya ingin fokus ke sini, menyelesaikan persoalan-persoalan ini tanpa mengganggu apa yang sudah dikerjakan di Kementerian Keuangan. Apa yang ingin kita kerjakan? Yang pertama, meningkatkan ekspor dan substitusi impor, produk substitusi impor. Kita tahu sekarang ini yang banyak kita ekspor adalah bahan-bahan mentah, raw material, baik itu timah, nikel, bauksit, batu bara. Padahal ini kalau diolah dalam turunan menjadi barang setengah jadi atau jadi, ini akan meningkatkan nilai tambah yang luar biasa. Sebagai contoh batu bara, kalau diolah menjadi DME, menjadi polipropilen, bisa mengganti impor kita atas LPG, bisa mengganti bahan-bahan baku impor untuk pakaian. Kenapa lama tidak kita lakukan? Ya karena kita senang impor. Siapa yang impor? Ya orang-orang yang senang impor. Bapak Ibu saya kira tahu semuanya.
ada yang senang impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG, ya ini mau saya ganggu. Kenapa ini tidak dikerjakan dari dulu? Karena ada yang senang impor minyak. Saya tahu yang impor siapa sekarang. Yang saya sampaikan, kalau mengganggu acara B20, mengganggu acara B30, mengganggu tadi yang urusan DME, urusan polipropilin, hati-hati. Pasti akan saya gigit orang itu. Nggak akan selesai kalau ini masalah ini tidak kita selesaikan. Tadi yang saya sampaikan 3 nilai pada saat sulit seperti ini, ya memang inilah waktunya. Kita tunjukkan bahwa kita mampu bertahan di tengah kesulitan yang menimpa kita, meskipun kita tidak sulit, masih 5% kok. Yang kedua, mencari sumber baru yang tadi, nikel, CPO, batu bara, itu mencari sumber baru, tempat wisata, tempat destinasi wisata baru itu, dan tetap optimis. Jadi kalau di sini hadir para pengusaha, jangan sampai ada yang menyampaikan wait and see, enggak. Kalau mau investasi ya investasilah, karena kita akan memperbaiki iklim investasi itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.